Amerika Serikat dan semua sejarahnya bisa dijelaskan dari sisi geografisnya. Sejak awal, faktor mendasar yang mempengaruhi perkembangan negara ini adalah karena letaknya yang jauh dari berbagai hal. Amerika Serikat dibatasi oleh lautan di sisi timur dan baratnya, sedangkan di sisi utara dan selatannya berbatasan dengan negara bersahabat yang kekuatan militernya lemah. Ini artinya, Amerika Serikat hampir tidak pernah mendapatkan ancaman dari garis depannya. Karena itulah banyak yang beranggapan jika negara tersebut memiliki struktur pemerintah dan politik yang jelas karena mereka memiliki banyak waktu untuk membangun sistem pemerintahan tanpa khawatir adanya potensi invasi. Inilah alasannya bagaimana kondisi geografis bisa memperkuat posisi Amerika Serikat. Kondisi geografis memang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan negara Amerika Serikat, yang bahkan dimulai sebelum negara tersebut bersatu. Semuanya berawal di era kolonial. 13 koloni yang ada di Amerika pada dasarnya terbagi ke dalam 3 kelompok yang berbeda secara geografis, yang bisa menjelaskan kenapa semua wilayah tersebut terlihat seperti saat ini. Seluruh wilayah koloni New England dulunya merupakan kawasan hutan lebat dan memiliki beberapa pelabuhan alam seperti Boston dan Newport. Tapi wilayah koloni ini memiliki musim tanam yang pendek dan lanskap berbatu yang membuat hasil pertanian tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena itulah wilayah ini kemudian dijadikan pusat pembuatan kapal dan penangkapan ikan. Untuk memperoleh makanan, mereka melakukan barter dengan wilayah koloni tengah. Wilayah koloni tengah ini adalah wilayah yang sangat cocok untuk pertanian karena memiliki musim tanam yang panjang dan tanah yang subur. Daerah ini juga memiliki sungai yang bisa dilalui yang membentang sampai ke pedalaman hingga bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang. Philadelphia dan New York adalah 2 kota utama yang berada di wilayah koloni tengah, dan lokasi keduanya mencerminkan peran mereka. 2 kota tersebut berada di mulut sungai, tapi tidak demikian halnya dengan Boston. Para petani yang ada di wilayah koloni tengah mengirimkan hasil pertanian mereka melalui sungai, lalu kemudian kota yang berada di hilir sungai berkembang menjadi pos perdagangan. Jika wilayah koloni New England menjadi wilayah dengan ekonomi yang berbasis pertanian, maka kota terbesarnya akan berkembang di sini, di mulut sungai Connecticut. Meskipun sungai itu bisa dilalui, tapi sungai tersebut tidak terlalu berguna di wilayah ini. Memiliki pelabuhan utama yang berada di Boston adalah hal yang sangat penting bagi wilayah koloni New England yang berbasis ekonomi maritim. Sekarang beralih ke bagian wilayah koloni selatan yang menjadi rumah bagi beberapa pemukiman kolonial tertua. Ada satu garis yang bisa kita tarik di peta yang menjelaskan bagaimana fungsi kota-kota yang ada di wilayah koloni selatan ini. Garis itu disebut sebagai fault line. Disinilah batuan sedimen lunak membentuk dataran pantai dan kemudian bertemu dengan batuan dasar yang keras yang membentuk daratan lebih jauh hingga ke pedalaman. Penjelasan yang lebih sederhananya seperti ini. Di atas garis tersebut, sungai akan memiliki air terjun dan jeram. Sedangkan jika berada di bawah garis, maka sungai menjadi lebih tenang dan bisa dilalui. Baltimore, Richmond, Durham, Raleigh, Columbia, Augusta, dan beberapa kota kecil lainnya berada hampir di sepanjang fault line. Ada 2 alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama yang paling jelas adalah karena sungai yang berada di antara kota-kota tersebut bisa dilalui, hingga para kolonis bisa mencapai kota-kota tersebut. Tapi mungkin alasan yang paling penting adalah karena kota-kota tersebut jauh berada di pedalaman yang bisa membuat mereka mendapat perlindungan. Spanyol pernah menguasai Florida di masa kolonial dengan pasukan militer yang cukup kuat. Ketika itu cukup masuk akal jika mereka ingin melanjutkan ekspansi dengan bergerak hingga ke pantai
dan membuat kota-kota yang berada di koloni tengah sebagian memilih lokasi mereka berdasarkan pemisah alami. Tapi sebagian besar peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Amerika Serikat terjadi karena satu hal, yaitu karena wilayah selatan sangat panas. Di awal masa kolonial, para penduduk yang berada di wilayah selatan mengetahui bahwa wilayah tersebut sangat cocok ditanami tembakau dan orang-orang England sangat menyukai tembakau. Permasalahannya adalah tembakau merupakan tanaman yang memerlukan tenaga orang banyak untuk menanamnya dibandingkan gandum, kacang-kacangan, atau jagung. Para petani kemudian mendapatkan solusi dengan perbudakan. Wilayah selatan Amerika menjadi tujuan terbesar bagi perbudakan dan para pemilik perkebunan menjadi kaya raya. Alasan utama mengapa perbudakan terjadi cukup lama di Amerika adalah karena wilayah selatan sangatlah luas. Sementara itu, pekerjaan sebagai hakim dulunya merupakan pekerjaan paruh waktu. Di abad ke-19, para hakim hanya datang ke ibu kota sesekali saja, dan sisanya mereka akan melakukan perjalanan ke wilayah yang telah ditentukan, dan menyelesaikan kasus yang ada di sana bersama hakim lokal. Masalahnya adalah wilayah utara lebih padat penduduknya dan memiliki infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan wilayah selatan. Wilayah selatan sangatlah luas dengan penduduk yang jarang dan memiliki sistem jalan yang sangat sederhana. Karena itulah para hakim ditugaskan ke wilayah utara yang lebih kecil tapi dengan populasi yang lebih besar. Sementara hakim yang berada di wilayah selatan ditugaskan ke wilayah yang lebih luas dengan populasi yang lebih kecil sehingga mereka bisa berkeliling di waktu yang bersamaan. Maka dari itu, ketika mempertimbangkan konstitusionalitas perbudakan, wilayah selatan yang merupakan wilayah perbudakan sangat terwakili di Mahkamah Agung. Kasus Dred Scott yang terjadi pada tahun 1857 yang mendasari legalitas perbudakan di wilayah Amerika Serikat diputuskan oleh 5 orang hakim dari wilayah selatan dan 4 orang hakim dari wilayah utara. Meskipun hanya ada sekitar 8 juta orang dari 27 juta penduduk yang tinggal di negara bagian selatan. Lalu, bagaimana Amerika Serikat menjadi negara adidaya seperti sekarang ini? Setelah era kolonial berakhir, Amerika Serikat terus memperluas wilayahnya hingga ke bagian barat untuk mendapatkan keuntungan dari posisinya yang terisolasi. Di tahun 1800, luas wilayah Amerika pada dasarnya terbagi ke dalam 3 bagian yang dikuasai oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol. Di masa kolonial, tidak ada orang yang menginginkan wilayah bagian barat pegunungan Appalachia dengan alasan yang tidak jelas. Faktanya, itu hanya terjadi sampai di tahun 1789 ketika pertama kali penjelajah menyeberangi benua Amerika hingga ke daratan di sepanjang Samudra Pasifik. Masalah pertama yang dihadapi oleh mereka adalah kepemilikan Spanyol dan Prancis atas wilayah Sungai Mississippi atau lebih tepatnya kawasan New Orleans. Dilihat dari peta ini, New Orleans sepertinya menjadi kota paling penting yang ada di benua tersebut karena lokasinya yang berada di pertemuan sungai dengan lautan. Sungai Mississippi memiliki aliran sungai yang sangat besar yang semuanya mengalir di sini. Karena itulah, siapapun yang menguasai wilayah ini, maka dia akan bisa menguasai seluruh negara yang berada di tengah-tengah benua. Hampir tidak ada jalan yang membentang dari timur ke barat di Amerika Utara hingga awal tahun 1800-an. Jadi, untuk mendapatkan sesuatu dari Pittsburgh ke New York, cara yang paling mudah adalah dengan naik kapal melalui Sungai Ohio dan Mississippi, lalu melewati Samudra Atlantik daripada melewati jalur darat sejauh 300 mil. Sungai menjadi sarana bagi orang-orang untuk mendapatkan berbagai macam barang. Jadi, tanpa akses ke New Orleans, maka Amerika Serikat tidak bisa mendapatkan akses ke sungai, dan tanpa akses ke sungai, mereka tidak akan mendapatkan hasil pertanian dan barang-barang lainnya dari wilayah ini hingga ke dunia luar. Untungnya,
Prancis bersedia menjual New Orleans yang luas kepada Amerika Serikat di tahun 1803 sebesar kurang lebih 250 juta dolar. Transaksi tersebut menjadi salah satu transaksi terbaik dalam sejarah, sebab wilayah New Orleans saat ini diperkirakan nilainya sebesar 1,2 triliun dolar. Amerika Serikat kemudian mendapatkan akses ke wilayah barat laut Pasifik pada tahun 1819. Dan di tahun 1848, mereka sepenuhnya mendapatkan akses ke Pasifik saat berakhirnya Perang Meksiko. Setelah berhasil memisahkan California dan wilayah barat daya dari Meksiko, kini luas Amerika Serikat membentang dari Samudra Atlantik hingga ke Samudra Pasifik. Saat ini, banyak orang menganggap bahwa Amerika Serikat adalah negara yang tidak tersentuh, sebab tak ada negara adidaya lain di belahan bumi barat selain mereka, yang artinya tidak ada yang benar-benar dapat mengancam keberadaan negara tersebut. Setiap pasukan tentara dari negara lain yang akan menyerang mereka harus melintasi lautan luas, dan itu akan sangat menghabiskan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dalam catatan sejarah, memang tidak pernah ada ancaman dari negara superpower lainnya yang muncul di benua Amerika Utara karena faktor geografisnya. Meksiko adalah negara dengan kawasan gurun yang luas dan tidak memiliki sistem aliran sungai seperti Amerika Serikat yang bisa mempermudah pergerakan. Tanpa dukungan transportasi yang kuat dan kemampuan bercocok tanam yang mudah, kecil kemungkinannya untuk memperbesar populasi dan meningkatkan pembangunan yang bisa menyaingi Amerika Serikat. Kanada juga memiliki permasalahannya sendiri. Mereka tidak memiliki sungai yang melintasi negara, iklim yang kurang cocok untuk pertanian, dan medan pegunungan yang menyulitkan pembuat jalan. Bahkan sampai saat ini, hanya ada satu jalan dengan 2 jalur yang menghubungkan seluruh wilayah bagian timur dengan bagian barat Kanada. Di tahun 2016, jembatan yang menghubungkan jalan bebas hambatan di Trans-Kanada runtuh dan selama 17 jam tidak ada yang berkendara melintasi timur ke barat, serta membuat negara tersebut terpisah menjadi 2 bagian. Jika menginvasi Kanada melalui daratan, tidak ada cara yang lebih mudah untuk memfasilitasi pergerakan pasukan, dan sepertinya negara tersebut hanya akan menjadi sekedar wilayah daripada negara yang utuh. Sementara itu, Amerika Serikat saat ini mendapatkan posisi privilege di mana jarak ribuan mil memisahkan mereka dari negara lain. Benua Amerika Utara sebagian besar tidak memiliki konflik internasional, sehingga keberhasilan Amerika Serikat secara akurat bisa dikaitkan dengan isolasi geografisnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kalian tidak perlu merasa khawatir dengan ancaman invasi. Kalian bisa mencurahkan waktu lebih banyak untuk pendidikan, pembangunan ilmu pengetahuan dan politik, dan seperti itulah yang terjadi di Amerika Serikat. Negara ini sepertinya dihuni oleh orang-orang yang tepat dan berada di lokasi yang tepat pula, yang kemudian membentuk negara adidaya. Jadi, tanpa diperkuat kondisi geografis yang fantastis, Amerika Serikat tidak akan bisa menjadi negara adidaya seperti saat ini. Tapi perlu diingat, letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan, karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Kamu tahu? Logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.